Video ini dipersembahkan oleh gampangjualan.id. Jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng. Ya, nama gue Marlaut Farhan Hutapea. Sekarang gue lagi ngejalanin usaha yang ranahnya di MMA. Ya, camp gue bisa dibilang MMA Studio. Di sini gue ngelola membership, orang-orang yang ingin belajar, juga mengelola dari profesionalnya dan kejuaraan amatirnya yang ada di KONI. Awalnya memang tempat ini nggak pernah secara sengaja untuk mencari income buat gua. Memang dulu awalnya ini hanya gua dan adik gua, makanya kenapa H Brothers itu. H itu Hutapea, sebetulnya itu marga gua. Dan itu memang waktu itu gua sama adik gua bikin fight team. Memang pada saat itu gua lagi bergelut juga di dunia itu. Memang harus ada timnya. Jadi emang gue ciptain ini, tapi makin kesini banyak orang-orang dari desa, dari penjuru manapun Indonesia ini mencari link untuk fight. Akhirnya join di tempat gua untuk belajar untuk karirnya, untuk bertanding. Ada juga untuk member teman-teman gua yang banyak pengen bikin kurus badannya atau pengen bikin bagus badannya. Ya, jadi memang gue nyiptain bisnis ini awalnya tanpa tidak ada kesengajaan untuk sampai kayak sekarang gitu loh. Ini semua benar-benar berjalan memang sesuai dengan apa yang gue lakuin setiap hari sih. Ya, memang dulu pada saat gue awal mengikuti ini memang nggak ada tren sekarang ya. Sekarang ini kan dibantu sama Instagram, platform-platform aplikasi yang memang seginya entertainment. Jadi memang orang melihatnya itu sekarang dramanya, kayak lu nonton lah misalnya Khabib McGregor atau Rudy Ahong lawan Theodorus Ginting, itu kan dramanya yang ngebuat orang tuh panas. Nah, karena kebetulan emang fight ini benturan ya, mungkin di situ dramanya diciptakan. Jadi memang orang-orang ini lebih suka dramanya. Tuh. Akhirnya olahraga ini jadi eksis karena orang lihat di sini ada segi eksistensinya. Jadi banyak juga anak-anak kita millennials itu yang ngerasa gue bisa naikin nama gue, naikin profile gue dari olahraga ini gitu. Dan manfaatnya juga mungkin banyak yang dirasain. Sebetulnya 80% ya, hampir lebih dari setengahnya sangat mempengaruhi karena gini. Satu, dengan adanya physical distancing, berarti membership yang latihan di tempat gua kan nggak bisa sefull dulu. Nah, income dari member berkurang. Dari atlet, event pasti juga nggak bakal sebanyak kalau misalnya kita juga nggak ada COVID. Karena kan gini loh, orang sekarang bikin event jualan sabun misalnya. Yang bikin mahal apa sih? Prokesnya kan. Nah, sedangkan MMA atau olahraga bela diri ini kan kita pengen cari penontonnya kan, vibes dari crowdnya. Nah, sedangkan karena memang ada prokes, akhirnya juga mungkin kita lebih ngejualnya cuma di YouTube atau di Instagram. Mungkin untuk event kita lagi ada sedikit, jadi eksistensi kita jadi sedikit ngedrop. Yang biasanya mungkin 2 bulan sekali, sebulan sekali anak-anak di sini tampil di TV, tampil di tempat-tempat event-event gede, tampil di sosmed untuk main. Ya akhirnya sekarang jadinya terbatas karena juga nggak semua promotor pengen buat nih selama COVID gitu. Karena crowdnya nggak ada gitu, kecuali kalau event-event gede kayak UFC, One Championship atau One Pride sekalian, mereka itu udah punya platform atau base yang mereka udah punya base fansnya, fanbase-nya itu udah kuat gitu loh. Jadi mereka untuk melaksanakan itu tanpa penonton pun orang ada yang mau nonton. Tapi kalau untuk market kecil, untuk orang-orang yang ingin belajar atau orang-orang yang pengen memulai, itu sedikit susah karena mereka cari namanya lewat crowd. Nah, itu kira-kira gitu sih keterbatasan. Jadi sangat berpengaruh lah. Satu, orang gak ada yang mau tahu juara 2, cuma mau tahu juara 1. Berarti gue harus jual prestasi, dalam arti begini. Orang-orang yang gue akomodasi di sini, orang-orang yang gue support bidangnya di sini, karirnya, harus mempunyai prestasi yang bisa gue jual. Supaya orang pengen datang ke sini, ingin menjajal, ingin mencoba teknik-teknik atau pelajaran-pelajaran yang pelatih-pelatih sini akan kasih. Jadi contoh nih ya, alhamdulillah One Pride masih bisa memberikan pertandingan, dalam arti anak-anak gue masih bisa show di TV, berarti eksistensinya masih ada. Apa yang gue harus berikan ke penonton itu adalah kemenangan. Orang gak ada yang mau tahu lu kalah, cuma mau tahu menang. Bagaimana bisa menang?
tetap walaupun COVID, anak-anak di sini, program di sini terus tetap latihan setiap harinya. Member-member gue tetap dilatih seperti kalanya. Jadi nggak pernah ada yang berubah dalam kepelatihan. Yang kita harapkan ini tetap prestasinya. Jadi gimana caranya untuk gue tetap bertahan di COVID ini ya, gue harus tetap cetak prestasi walaupun lagi COVID gitu loh, semaksimal mungkin. Kayak alhamdulillah Bang Edo, David hari ini tahun ini dapat kesempatan main di Thailand. Nah, hal-hal seperti itu harus gue ambil gitu. Walaupun gue tidak bisa membuat event atau gue tidak bisa dalam arti masukin mereka ke fight-fight yang kayak biasanya, tapi gue tetap cari chance. Misalnya biasanya setahun 5 kali fight, ya paling 2 kali, tapi 1 internasional, selebihnya main nasional. Nah di situ sih, tapi gue tetap jual prestasi gitu. Jadi insya Allah kalau mereka masih menang, eksistensi gue juga masih tetap ada gitu. Cukup lah buat makan-makan ya kan. Cukup ya, tapi gini lah. Berapapun itu kalau memang gue hasilin bener-bener dari passion gue, itu kan mungkin bermakna banget ya gitu. Walaupun kalau income sih soal jumlah, alhamdulillah gue, istri, anak gue masih enak, makan masih enak, tidur enak juga, segala macam masih ya lebih dari cukup sih menurut gue. Karena gini loh, kita nggak pernah tahu lifestyle ya. Ada orang yang dapat 1M sehari juga nggak berasa, ada juga yang 1M setahun berasa banget. Jadi ya alhamdulillah sampai detik ini gue sama istri gue, anak gue sangat bercukupan. Pertama self esteem, kepercayaan diri. Jadi gini, untuk membangun sebuah mental itu butuh kepercayaan diri. Jadi di bawah ini gue cuman tidak hanya sekedar mengajak member atau orang-orang yang awam itu bukan hanya sekedar belajar gerakan pukul atau tendang, tapi bagaimana mereka percaya diri gitu loh, percaya pada kemampuannya. Contoh begini, gue kemarin ada orang datang ke sini, beratnya itu 110 ya, 110. Nah dia bilang, gue nih bapak ibu gue udah gemuk, kakek gue gemuk, jadi gue keturunan, jadi gue dari kecil. Nah hal-hal seperti itulah yang tidak akan merubah mindset dia bahwa gue ini bisa sehat, gue bisa ideal. Akhirnya gue memberi masukan itu ke dia, bahwa gue bilang tidak ada yang tidak bisa ya. Lu pasti bisa kurus, lu bisa gemuk pasti lu bisa kurus. Berapa lama? Lu jangan nunggu kapan berapa lama. Sering aja. Alhamdulillah 4 bulan dia latihan di sini itu turun udah hampir 30 kilo. Hampir 30 kilo. Dan dia merasa amazing. Akhirnya dia punya self esteem, percaya diri. Akhirnya dia menjadi orang yang lebih baik di kemudian harinya. Di pekerjaan dia lebih percaya diri. Dia ketemu orang lebih percaya diri. Dia menjual produk lebih percaya diri. Karena dia sudah menjalani hal-hal yang berat. Contoh, latihan, push your limit. Dalam arti, lu bener-bener nih latihan nih. Pelatih gak bisa bilang, jangan stop, terus. Sama kayak di kehidupan deh. Kalau lu stop, lu gak akan bisa sampai finish. Makanya sama kayak di latihan, lu harus menyelesaikan program latihan lu. Sama kayak hidup, lu harus menyelesaikan hidup lu dengan baik. Jadi apa yang gue bantu, manfaat buat mereka. Setelah mereka bisa mengakomodasi latihan mereka di sini dengan baik, di kehidupan mereka akan jadi pribadi yang lebih baik menurut gue sejauh ini. Ya, leadershipnya lebih ada, membangun yang lebih di bawah. Contoh di sini gue bilang, member yang lebih bagus, gue bilang tolong bantu arahin yang baru, bukan kita bully. Jadi ayo kita ajak. Jadi di sini orang itu semakin berkembang, yang tinggi makin berkembang, yang bawah juga semakin berkembang. Jadi itu sih yang menurut gue, environment-nya, lingkungannya harus lu ciptain positif. Follow aja H Brother Official. Nanti for more info, kalau ada yang mau latihan atau sesi private atau pengen tahu lagi, lebih tahu buat kita, nanti bisa cek di H Brother at H Brother Official, hbrothers.official. Nah, ya. Ada 2 kebetulan. Di sini yang kita pusatnya ada di Raffles Hills di Cibubur, Blok LB 12 nomor 14. Kalau yang cabangnya kita ada di Jalan Raya Hankam di dekat Keranggan. Nah, itu dia di samping Universitas Mercu Buana. Sebetulnya sih kalau pesan-pesan gue gini sih. Jangan pernah gengsi untuk memulai sesuatu. Jangan pernah gengsi untuk memulai sesuatu. Semua itu kita lakuin dari hal yang paling kecil dan detail. Dan jangan pernah malu untuk mencoba. Kalau even lu gagal, itu gak ada masalah, tapi lu udah pernah coba. Dan lu harus percaya diri, dan lu harus konsisten. Jangan dengerin kata orang. Orang itu hanya ngomong ya, hanya sekedar ngomong, tapi lu yang jalanin gitu.
itu adalah sepatu lu yang jalanin. Jadi maksud gua untuk generasi muda pada saat membina bisnis itu butuh konsistensi. Kadang kalian nih kayak gua, pribadi gua di tahun pertama gua sempet goyang. Gua pikir this is not for me, ini bukan buat gua. Tahun kedua makin parah bro, bukan makin benar. Gua rasa ini malah ngejatohin gua. Tahun ketiga, tahun keempat, jadi makin tahun itu bukan makin gampang bro, makin berat. Ya jadi itulah yang menumbuhkan mental lu dalam membina bisnis. Kalau suatu saat lu gagal, insya Allah lu udah menjadi berkah buat orang lain. Contoh, lu buka lapangan pekerjaan, lu ngidupin berapa keluarga, lu ngidupin berapa orang, itu akan jadi berkah dalam hidup lu. Jadi lu nggak akan ada pernah capeknya. Lu harus bener-bener tiap hari quality control penting. Banyak temen gue yang bikin bisnis atau banyak pembisnis pada saat starting besar buka franchise malah jelek quality-nya. Itu karena quality controlnya. Jadi sebagai owner bisnis, lu jangan pernah capek untuk ngontrol kebersihan tempat lu, untuk ngontrol siapa yang bertanggung jawab, mengontrol. Kalau gue sih karena di sini lebih manusianya, mengontrol manusianya, mengontrol membernya. Bener-bener lu turun ke lapangan, down to earth. Lu coba, kalau gue jual jasa, siapapun lu, bagaimanapun lu pasti akan gue layani dengan sangat baik. Intinya itu. Jadi bener-bener pakai hati kalau bikin bisnis. Lu jangan semata-mata pengen cari untung, karena untung kalau cepat itu ya berarti lu nggak benar. Kalau lu buka bisnis pasti pelan-pelan akan nanti lu akan ambil